Halo penonton Cokro TV, inilah kacamata Rian Ernest. Mudik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai pulang ke kampung halaman. Mudik adalah tradisi kita. Pulang ke kampung halaman, merayakan hari raya bersama keluarga dan orang tercinta di tempat asal. Tradisi serupa mudik bukan hanya khas Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki Hari Raya Idul Fitri, negara Tiongkok juga punya momen mudik saat Hari Raya Imlek. Di India, pada saat umat Hindu merayakan Hari Raya Diwali. Sedangkan di dataran Amerika dan Eropa, mudik dilakukan saat merayakan Hari Natal dan Tahun Baru. Sebelum pandemi, pada tahun 2019, di Indonesia ada 18 juta pemudik menurut Menteri Perhubungan. Jumlah yang tentu tidaklah kecil. Mudik adalah bagian dari rutinitas tahunan. Setelah sepanjang tahun bekerja keras, membanting tulang, mencari nafkah, dan menahan hawa nafsu di bulan suci Ramadan, inilah saatnya rehat sejenak dan pulang ke daerah asal. Menjamin silaturahmi, berbagi cerita, berbagi rezeki, dan bernafas sejenak sebelum berlari lagi. Tapi itu semua dalam keadaan normal. Kita sering lupa kalau kita sedang dalam keadaan pandemi. Bayangkan apa yang terjadi kalau ada 18 juta pemudik bepergian. Menggunakan bis, mobil sewaan atau travel, kapal laut, atau pesawat. Bertemu orang yang diduga terpapar COVID di rumah makan, kamar mandi, musola, masjid, terminal, bandara. Ngeri. Kenapa kita lupa kalau sedang ada pandemi? Mungkin karena merasa sudah divaksin. Sudah divaksin, sudah sehat, nggak akan ketularan. Nanti dulu. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, sebuah badan negara Amerika Serikat yang fokus di bidang kesehatan. Meski kita sudah divaksin, tetap ada potensi terkena COVID. Meski dalam gejala sakit yang tidak berat atau bahkan tanpa gejala, OTG. Tolong diingat, sekali lagi, meski Anda sudah divaksin, Anda tetap bisa terkena COVID meski tidak parah. Dan akhirnya membawa mudorot. Menularkan orang lain di kampung. Kalau mudik, umumnya kita akan ketemu kerabat dan handai taulan yang sudah renta dan lansia. Sekarang, apa mau jiwa mereka kita pertaruhkan? Apa mau kita melihat mereka sesak, perlu tabung oksigen 24 jam penuh, padahal belum tentu ada tempat isi ulang oksigen di kampung? Apa mau kita melihat mereka bertumpuk di luar rumah sakit daerah karena ranjang pasien yang penuh, karena ventilator yang habis, dan akhirnya meninggal tanpa daya, tidak tertolong? Data yang disajikan Presiden Jokowi dalam liburan panjang selama tahun lalu, 2020, terjadi kenaikan kasus harian dari 78 sampai 119%, lebih dari 2 kali lipat. Dan kematian dari 46% sampai 75%. Jelas, ada kaitan penularan COVID dengan libur panjang. Saat di mana orang bergerak, bertemu, bersilaturahmi, dan berwisata. Apa yang dapat terjadi bila kita terus-menerus cuek dan abai menghadapi COVID? Lihatlah contoh negara India. Angka positif dan angka kematian COVID melonjak gila-gilaan dalam 2 minggu belakangan. Sangat disayangkan. Pada minggu lalu, sempat ada 1 hari di mana penambahan angka positif COVID di India mencapai 314.000 kasus, bayangkan. 0,3 juta kasus baru dalam 1 hari saja. Dan angka asli yang meninggal sampai hari ini diragukan banyak ahli. Inilah keadaan India. Rumah sakit penuh, tabung oksigen habis, pengidap COVID meninggal di halaman rumah sakit, tidak sempat terselamatkan. Calon pasien menunggu sambil tiduran, lemah di dalam mobil, di atas becak,
sambil bernafas menggunakan tabung oksigen yang akan habis dalam hitungan jam dengan nyawa di ujung tanduk. Berharap ada ranjang kosong, berharap tabung oksigen bisa diisi ulang, yang nyatanya tidak terjadi. Foto dan video tempat pembakaran jenazah yang tak henti-henti membakar jenazah adalah bukti nyata tragedi yang sedang terjadi di India. Tragis dan tidak terbayangkan sebelumnya. Dari beberapa artikel berita yang saya baca, hilangnya rasa was-was dan kecuekan dari warga India telah berkontribusi dengan keadaan hari ini. Di India, pasar-pasar dipenuhi pengunjung, bioskop dibuka, transportasi umum beroperasi penuh, orang lupa bahwa kita sedang pandemi. Dan ada kegiatan keagamaan di India yang diikuti puluhan ribu orang dan diizinkan. Ini diperparah dengan adanya juga varian COVID yang membuatnya lebih berbahaya. B1617 yang juga disebut sebagai mutan ganda. Dan faktanya di Indonesia, mutasi varian baru dari India telah masuk ke Indonesia. Ini menurut Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Meski kita tidak tahu varian baru yang manakah ini, apakah sama dengan yang disebut mutan ganda ini. Ingat, kita masih perang dengan musuh tak terlihat. Jadi semua kembali ke Anda. Sehebat-hebatnya aparat Pemda, polisi, dan tentara menutup jalan, pasti selalu ada jalan tikus. Sehebat-hebatnya pemerintah mengatasi penyebaran COVID, tidak akan berhasil tanpa peran aktif rakyat sendiri. Ada baiknya tahun ini kita lakukan mudik virtual. Silaturahmi lewat panggilan video, berbagi rezeki dengan transfer elektronik. Inilah saatnya aksi nyata di tengah keadaan perang dengan musuh tak terlihat. Jadi sebelum Anda mudik, tanyalah pada diri Anda sendiri. Apakah mau kita membawa mudarat pada orang lain di bulan penuh berkah ini? Silakan sebarkan video ini ke kawan yang mau mudik dan tuliskan komentar Anda. Saya Rian Ernest, terima kasih sudah menonton.